Mungkin tema ibadah kedua ini Yes Man. Soalnya tadi lagu-lagunya banyak ya. Tadi kan men semua ya, Yes Man. Bapak-bapak koordinator yang luar biasa. Ya. Ya. Syalalala juga hampir sama, hampir senada. Terima kasih Gembala Sidang dan Ibu Rohani yang sudah mempercayakan waktunya, tempat ini untuk saya melayani Tuhan dalam pemberitaan firman Allah. Terima kasih buat majelis jemaat, tua-tua sidang, dan segenap jemaat Tikala, GPDI Tikala yang sudah menyambut dengan ramah, ya, mulai dari bawah tadi sampai di pastori, cukup dikenyangkan secara jasmani. Terima kasih buat hospitality-nya, dan perkenalkan saya Pendeta Jo Sangian. Ya, saya datang di tempat ini bersama dengan Mami, saya panggilnya Mami ya, Mami Sian. Dari keluarga Kasenda Sangian. Mami Sian yang sudah menghubungkan, dan terima kasih buat Gembala yang sudah menerima saya di tempat ini. Saudara, pelayanan saya di Jawa Timur dan saya datang di Sulawesi Utara untuk satu tujuan dari Tuhan, melayani di beberapa tempat KKR dan seminar, dan saya bersyukur bisa bertemu dengan saudara di tempat ini. Ya, puji Tuhan. Apa sudah dipersiapkan PowerPoint-nya? Ya, kita akan belajar mengenai ibadah yang sejati. Tidak usah berlama-lama dalam berkenalan, karena saya berharap kita lebih mengenal firman-Nya daripada hambanya. Firman itu lebih penting dari segalanya. Firman itu yang membuat hidup saudara merdu di hadapan Tuhan. Banyak kali kita merasa kita sudah melakukan suatu ibadah. Ibadah yang baik, ibadah yang kudus, ibadah yang layak. Tapi ternyata barang imitasi itu kelihatannya sama, tetapi dalamnya penuh kepalsuan. Nah, firman Tuhan akan mengarahkan kita pagi hari dan sampai siang ini untuk tidak hidup dalam kepalsuan, ibadah yang imitasi. Tuhan suka yang sejati, Tuhan suka cinta yang sejati, Tuhan juga suka ibadah yang sejati. Apa itu ibadah yang sejati, saudara? Nah, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Ya, tetapi sebelumnya saudara, saya memakai Alkitab terjemahan baru yang kedua yang diterbitkan LAI Februari tahun ini. Saudara, ya, dan mungkin ada beberapa perbedaan. Dalam Roma, coba kita baca, Roma 12 ayat yang ke-12, saya baca dari Alkitab TB2, ya, dari Alkitab TB2. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Ada yang berbeda dalam Alkitab saudara, kata kesesakan. Betul ya? Jadi di terjemahan baru yang kedua, kata itu dialihkan menjadi penderitaan. Karena mungkin menurut para teolog-teolog di LAI, kesesakan itu seperti terpaksa begitu ya. Sesak, padahal bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah hidup menderita karena Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan begini. Saya paham, hati kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saya percaya, hati yang dipimpin oleh Roh Kudus tahu apa yang baik yang harus dikerjakan untuk Tuhan. Amin. Tahu apa yang baik. Tapi seringkali pengetahuan kita tentang yang baik itu tidak dibarengi dengan pengertian yang benar. Jadi niat kita baik, tapi pengertian kita belum benar, maka ibadah kita belum sejati. Maksud saya percaya setiap kita ingin membangun suatu ibadah yang sejati. Tapi biarlah firman yang akan memberi pengertian apa yang dimaksud
sejati. Hati saudara yang menggebu-gebu untuk Tuhan harus disinkronkan dengan firman-Nya. Jadi kita tanggalkan semua pikiran kita tentang apa itu ibadah. Saudara tidak boleh mendefinisikan ibadah dengan pengertian saudara sendiri. Kita punya firman Tuhan. Dan biarlah firman ini yang mengartikan apa itu ibadah yang sejati. Mau tunduk oleh firman Tuhan, maka hidup saudara akan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita tambahkan pengertian yang benar tentang apa itu ibadah. Saya melihat saudara menggebu dalam ibadah, tapi itu belum cukup. Semangat saja itu belum sejati tanpa dibarengi dengan pengertian yang benar. Saudara sudah punya semangatnya? Mari kita mengerti kebenarannya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Kita tanya, apa hubungannya dengan ibadah yang sejati? Apa hubungannya dengan topik yang akan kita angkat bersama pada pagi sampai siang hari? Kita tidak bisa mendapat hubungannya sebelum kita baca semua. Dari Roma 12 ayat 1 sampai 21 bisa ditampilkan slide-nya. Karena di situ penting, Roma 12 ayat 1 sampai 12 di PowerPoint. Di PowerPoint-nya. Ya, jadi di dalam Roma 12, saudara bisa baca di Alkitab sendiri. Ayat 1 sampai 2 itu bicara tentang ibadah yang sejati. Saudara bisa cek di Alkitab, saudara. Ayat 1 dan 2 itu berbicara soal topiknya, ibadah yang sejati. Ayat 3 sampai 16 itu di breakdown. Ya, dari 3:16 sampai ke 21 itu di breakdown. Topik utamanya itu dipecah-pecah. Oh, ibadah yang sejati di dalam persekutuan, komunitas orang percaya. Kemudian ayat 17 sampai 21, ibadah yang sejati di tengah masyarakat. Ya, jadi itu pemecahannya, di skemanya seperti itu. Bagaimana kita punya ibadah yang sejati di dalam komunitas orang beriman? Itu ayatnya 3 sampai 16. Bagaimana kita punya ibadah yang sejati di tengah orang-orang di luar komunitas orang beriman? Kita bisa baca ayat 17 sampai 21. Nah, saudara, di tengah-tengah dari dua bentuk ibadah yang sejati ini, ada satu, kalau bahasa Jawanya, saya dari Jawa, saudara, Jawa Timur, Lamongan. Jadi kalau saudara di jalan ketemu soto Lamongan, warung Lamongan, ingat Jo Sangian. Ya. Bukan berarti saya bos mereka, saudara ya. Saya menemukan banyak orang Lamongan, warung Lamongan di sini. Nah, di tengah dua bentuk itu ada satu topik nyempil. Nyempil itu apa ya? Kalau bahasa Minang. Tak apa? Itulah. Tahu, ya. Ya, itu. Ya, terselip di tengah-tengah ini. Ya, di tengah-tengah 9 sampai 13. Selipannya itu wujud dari ibadah yang sejati. Nah, kalau kita punya ayat dalam Roma 12 ayat berapa, saudara? Ayat 12. Berarti itu di bagian mana? Di bagian nyempilnya tadi. Terselisip. Ya, tasosuru. Nah, itu dia. Tasosuru. Tasosuru. Ya. Di bagian wujud dari ibadah yang sejati. Wujud itu saya bisa terjemahkan secara sederhana itu ekspresi. Dapalia. Ekspresi. Gestur tubuh tidak bisa dibohongi. Mulut bisa berbohong, tapi gestur tidak bisa. Saudara, tanpa perlu belajar teori psikologi, konseling, saudara secara alami memahami. Ini orang batowo ini. Betul tuh batowo tuh? Batowo ini. Panik. Ini orang panik, ini gugup. Ini orang kayaknya serius. Padahal kita enggak dapat konfirmasi. Kita cuma lihat dari gestur. Apa yang nampak, itu wujud. Ekspresi. Jadi Roma 12 ayat 12.
Itu ekspresi yang nampak dari ibadah yang sejati. Coba kita lihat lebih jauh lagi ke dalam, saudara. Lanjut. Ya, Roma 12 ayat 9 sampai 13. Ini yang tadi tersesuru. Ya. Nah, itu ya, terselip. Ini 9 sampai 13. Ini ayat yang terselip tadi. Coba saya bacakan secara lengkap. Kasih, kalau di dalam Alkitab saudara apa ya sebentar. Roma 12 ayat 9. Supaya lebih paham, Roma 12 ayat 9 kalau di sini dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Baik, kalau dalam kata aslinya. Kasih itu harus anipokritos. Tulus, ikhlas, tidak pura-pura atau nampak. Kasih itu harus nampak. Kasih itu harus kelihatan. Kasih itu harus seperti gestur tubuh yang kelihatan oleh orang. Mulut kita bisa memuji Tuhan, tapi hidup kita bisa dilihat apakah bisa menghormati Tuhan atau mencela Tuhan. Mulut bisa berbohong, tapi tubuh tidak bisa berbohong. Kita bisa memuji Tuhan dengan mulut, tapi Tuhan lihat gesturnya. Seperti anak kecil yang berbohong. Dia bilang, nyanda mah. Tapi gesturnya berkata iya. Nah makanya firman ini mau membereskan. Supaya apa yang keluar dari mulut sama dengan yang di dalam hati. Amin. Jadi kita bukan anak-anak Tuhan. Yang apa itu namanya kalau bahasa. Yang kacangan. Bukan anak Tuhan yang murahan. Yang hanya berhenti di mulut. Tapi gesturnya, bahasa tubuhnya kelihatan bahwa kita punya ibadah yang sejati di mata Tuhan. Nah ini dia, kasih yang anipokritos itu, nah itu dijelaskan oleh Tuhan saudara. Dari ayat 9 sampai 13, kasih yang anipokritos itu dengan membenci yang jahat, berpaut apa yang baik. Ada dalam kasih persaudaraan. Kemudian saling mendahului beri hormat. Kasih yang tulus itu kerajinannya tidak kendur. Bernyala-nyala dalam roh, melayani Tuhan, dan sampai di ayat kita yang ke-12. Apa itu? Dengan bersukacita dalam pengharapan, dengan sabar dalam penderitaan, dengan bertekun dalam doa, dengan turut menanggung kebutuhan jemaat, dengan selalu memberi tumpangan. Jadi itemnya banyak, tapi yang dibahas ini cuma 3 aja ya, di yang ayat ke-12 itu. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Maka selanjutnya kita bisa simpulkan secara sederhana saudara yang dikasih oleh itu. Bahwa ibadah yang sejati pasti selalu terlihat oleh mata. Karena dilakukan dalam kasih yang nampak. Yang tidak pura-pura. Kasih yang tulus dan ikhlas. Bisa dilanjut? Amin. Kasih yang tulus dan ikhlas. Itu sederhananya. Jadi ibadah yang sejati dibangun dari kasih yang tidak pura-pura. Siapa di hati saudara, itu mempengaruhi kualitas ibadah saudara. Siapa atau apa yang paling saudara takuti untuk kehilangan itu? Itulah Tuhan kita. Apa yang paling saudara takuti untuk kehilangan hal itu di dalam hati saudara? Seringkali Tuhan beri anak supaya kita bisa memuliakan Dia melalui anak. Tapi kadangkala anak jadi berhala. Pekerjaan jadi berhala. Orang tua jadi berhala. Pasangan jadi berhala. Nah itu kan kita tidak terasa ya. Kita tidak terasa kita sudah menjadikan sesuatu yang lain di samping Tuhan. Itu jadi Tuhan di hati kita. Tapi mulut kita memuji Allah. Itu bukan ibadah yang sejati. Hati kita nama Reinhard. Hati kita nama Roy mungkin. Hati kita nama Bernard. Tapi mulut kita bilang aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Tapi di dalam hati tiada yang lain selain engkau Bernard.
I love you full. I'm falling in love every day with you. Wah. Tapi di dalam ibadah, I love you Jesus. Itu bukan ibadah yang sejati. Gesturnya kelihatan. Enggak, kamu bukan cinta aku. Bukan ini ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu tercium dari dalam hati. Bukan sampai nampak di mulut. Tapi Yesus bisa mencium hati kita yang tersembunyi. Kita bisa pandai menyembunyikan sesuatu. Tapi Tuhan punya hidung penciumannya tajam. Oh, enggak harum. Biasanya kan ada, jadikanlah ini menjadi dupa yang berbau harum. Nah, dupa itu hidup kita. Dibakar untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari, kita lanjut lagi. Bersukacitalah dalam, bisa dilanjut lagi? Ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam penderitaan, atau dalam Alkitab saudara, kesesakan, dan bertekun dalam doa. Ada sesuatu yang menarik di dalam Alkitab yang penulisan yang sesungguhnya, yang asli, bahasa aslinya, itu sebenarnya urutannya bukan bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam, bukan itu urutannya. Urutan aslinya seperti ini, klik lagi, ya seperti ini. Dalam pengharapan, bersukacitalah. Jadi itu sebenarnya asli. Jadi ketika di bahasa Indonesiakan, itu urutannya diputar. Ya, kalau di Alkitab kita kan apa? Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Toh, bertekun dalam doa. Tapi kalau dalam aslinya, itu diputar. Dalam pengharapan, bersukacitalah. Dalam penderitaan, sabarlah. Dan dalam doa, bertekunlah. 3 ini, saudara, adalah lifestyle, gaya hidup. Jadi Tuhan menyorot 3 ini. Pengharapan, penderitaan, dan doa. Ini gaya hidup orang yang punya ibadah yang sejati. Begini saudara, ada orang yang mengaku beribadah kepada Tuhan, tapi dia takut menderita karena Tuhan. Dia takut menderita, takut terluka karena firman. Dia selalu menghindar dari perintah Tuhan. Dia selalu menjauh dari apa yang Tuhan inginkan. Yang dia kejar hanyalah berkat dan janji. Tapi ketika Tuhan berkata, ini hatiku, tolong lakukan sesuai hatiku. Kita, no. Aku cuma pengen Tuhan kasih tahu di firman itu soal janji-janji saja, soal berkat saja. Tapi ketika Tuhan berfirman, so tahu kita itu, so tahu kita masalah ini. Kadangkala telinga kita lebih ramah soal janji daripada perintah. Saya tidak mau saudara bilang amin. Telinga kita lebih ramah dengan firman-firman soal janji dan berkat. Itu bukan sesuatu yang salah. Salah kalau dengan telinga yang sama, telinga saudara tertutup oleh semua firman tentang perintah-perintah. Haruslah kamu begini, haruslah kamu begini, haruslah kamu begini. Oh no. Enggak. Cukup janji-janji saja, yang manis-manis saja. Tidak adil, kita minta dari Tuhan yang manis, tapi kita tidak mau memberi yang manis bagi Tuhan. It's not fair. Makanya saudara, lagu tadi sangat luar biasa, mengiringi kita untuk masuk dalam firman. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar. Manis, dia yang dengar manis dari kita. Itu lagunya kan? Jadi nyanyi harus sesuai dengan hati kita. Kalau kita tadi nyanyi manis dari hati kita, maka firmannya juga manis itu dari kita untuk Tuhan. Bukan kita minta yang manis saja dari Tuhan kepada kita. Mau saudara? Amin. Amin. Itu mengarah ke ibadah yang sejati. Ya. Coba dalam pengharapan, dalam penderitaan, dalam doa. Ini bicara bukan soal tempat. Ini bicara soal kebiasaan, lifestyle, gaya hidup. Gaya hidup berharap, gaya hidup menderita, dan gaya hidup berdoa. Apa itu gaya hidup? Gaya hidup itu yang unik dari diri saudara. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Yang unik dari dalam diri saudara. Yang alami,
yang saudara lakukan tanpa saudara harus atur-atur. Aku harus begini. Enggak, contoh gaya hidup anak-anak muda. Baru buka mata langsung buka HP. Nah itu gaya hidup. Baru, masuk mana HP, mana HP. Ada chat masuk gak ya? Oh dari sayang, kayak gitu ya. Oh dari cintaku, terima kalau misalnya nggak chat duluan, dimarah. Baru bangun tidur, bukannya bersyukur dulu, bukannya berdoa dulu, cek chat ayang. Atau kita mungkin tidur malam dengan berdoa, karena besok deadline tagihan. Tuhan perlama malam yang gelap ini Tuhan. Beri aku mujizat di tengah mimpi semuanya dibayar oleh Tuhan. Hutang-hutangku dibayar. Atau kalau bisa itu yang penagih kena stroke, cilaka atau apalah Tuhan. Tolong Tuhan. Supaya besok aku bisa bersuka. Kan, kadang seperti itu lifestyle, gaya hidup. Ada yang bangun jam 8, ada yang bangun jam 10. Ada yang bangun jam 6. Ada yang bangun langsung beres-beres. Ada yang bangun tunggu waktu dulu. Ada yang suka pasang alarm sampai 6 alarm, 7 alarm tapi dimatikan semua setiap pagi. Percuma kan malam-malam setting alarm sampai 7, 8 alarm. Misalnya jam 4.05, 4.06, 4.07 di setting. Tapi esok paginya langsung dimatikan. Itu lifestyle. Ada yang habis makan sendok dan garpunya ditutup, ada yang dibiarin, ada yang nambah, lifestyle babungkus. Itu lifestyle, saudara. Itu bukan diajari oleh firman, itu naluri keibuan. Naluri, saya anggap itu naluri keibuan ya, supaya positif. Nah, ya. Bapak-bapak harus manggut-manggut, kalau enggak dapat makan nanti. Iya, naluri keibuan. Ya, ada yang betah di dalam kamar, setiap waktu itu lifestyle. Ada yang nggak bisa di dalam ruangan, seperti pengap, dia harus keliling, ngocan kesana kesini kesana. Itu lifestyle, itu gaya hidup. Nah, begini, ibadah yang sejati, ini gaya hidupnya. Dalam pengharapan, dalam penderitaan, dalam doa. Haleluya. Ini lifestyle. Sekalipun mungkin ini bukan yang alami dari kita. Tidak ada yang dari sorga yang baik. Itu muncul secara alami dari daging yang jahat. Orang so berdosa. Dari lahir orang berdosa. Jadi bagaimana ini? Belajar oleh firman supaya kebiasaan yang Tuhan sarankan itu berlaku dalam hidup kita. Amin. Mungkin kita dulu tidak punya gaya hidup berharap. Kita tidak punya gaya hidup menderita. Kita selalu cari kenyamanan. Kita mungkin tidak punya gaya hidup berdoa. Tapi ibadah yang sejati kata Tuhan. Kalau 3 ini gaya hidupnya, maka 3 ini PR kita bersama. Harus kita wujudkan setelah saudara dengar firman ini. Saudara mau berusaha mewujudkan gaya hidup 3 ini. Saudara sedang membangun ibadah yang sejati bagi Allah. Maka lagu tadi berlaku. Ini betul-betul komang ini. Kalau yang satu ini betul memang. Kalau dia menyanyi, biarlah manis kau dengar. Memang dia pengen memberi yang manis untukku, kata Tuhan. Kalau kita mulai merefleksikan, merenungkan firman ini. Untuk membangun satu gaya hidup ibadah yang sejati. Kita mulai periksa satu-satu. Dari yang pertama, setuju saudara ya? Dalam pengharapan. Bersukacitalah. Apa yang dimaksud dalam pengharapan? Bersukacitalah. Seperti ini di dalam Roma 5 ayat yang kedua. Melalui dia, sekali lagi saudara ini TB2 ya. Melalui dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah. Dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kemuliaan itu kebenaran dan keadilan. Maksudnya seperti ini. Kalau saudara setuju
harus membangun gaya hidup ibadah yang sejati. Dalam apapun yang saudara lakukan, pastikan berharap terus kepada Allah saja. Saudara bisa masuk ke dalam setiap musim yang berbeda. Tapi saudara bisa katakan semua indah kalau yang saudara pandang itu Tuhan, bukan keadaan. Amin. Kalau yang kita pandang keadaan, ucapan syukur kita diatur oleh situasi. Situasi baik, kita mengucap syukur. Situasi tidak terlalu baik, kita tidak terlalu mengucap syukur. Situasi tidak baik, kita tidak mengucap syukur. Padahal Tuhan bilang, bersyukurlah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal itu termasuk yang tidak baik. Bagaimana Tuhan, aku bisa bersyukur melihat rumah tanggaku seperti ini. Hancur-hancuran, bisnisku seperti ini. Anakku kayak begini, bagaimana aku bisa mengucap syukur? Sumber ucapan syukur kita. Bukan apa yang kita lihat, bukan apa yang ada di tangan kita. Sumber ucapan syukur kita, waktu kita pandang Yesus di dalam keadaan hidup kita. Itulah yang membangkitkan pengharapan. Kita tidak bermegah atas apa yang kita miliki. Kita tidak bermegah atas apa yang kita alami. Kita bermegah karena ada pengharapan yang Tuhan beri dalam iman kita kepada Allah. Haleluya. Dan pengharapan itu pasti akan diwujudkan oleh Tuhan. Entahkah di masa hidup kita yang sekarang, atau waktu Tuhan datang nanti. Tuhan bisa buat banyak hal dalam hidup saudara. Kalau saudara terus berharap kepada Tuhan. Saya mau sedikit bahas soal sesuatu yang sering kita dengar, saudara. Semua kan indah pada waktu. Ada saudara pernah punya anggapan, indah itu ketika nanti Tuhan buat semuanya indah. Apakah saudara punya pemahaman bahwa indahnya hidupku itu nanti dirancangkan oleh Tuhan? Nah, saya ingin kita belajar soal kata indah pada waktu. Coba kita baca Pengkhotbah, lanjut Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Coba ini ayatnya. Saudara pahami baik-baik, kita pahami bersama baik-baik. Roma Pengkhotbah 3 ayat 1. Saya baca lompat-lompat ya. Untuk segala sesuatu ada waktu, ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, lanjut lagi. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Dan ini yang seringkali kita salah pahami di bagian akhir. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang sering kita pahami dari kalimat ini adalah waktu kita dalam lembah kekelaman, kita dalam masalah ini, kita itu mengharapkan Tuhan buat masa itu jadi indah nanti. Bukan waktu kita dalam lembah kekelaman. Begitu kan yang kita mengerti? Jadi waktu kita terluka, tersakiti, kita sering bilang, aku percaya Tuhan akan buat indah nanti pada waktunya. Jadi biar sekarang aku terluka, biar aku sekarang sedang menangis, aku percaya nanti Tuhan buat indah pada waktunya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang ikut Tuhan, sukacitanya itu tidak musiman. Haleluya. Orang yang ikut Tuhan, bahagianya tidak musiman. Waktu dia menangis, dia tahu itu indah. Waktu dia terluka, dia tahu itu indah. Waktu berjalan dalam lembah kekelaman dan air mata, dia tetap tahu itu indah. Bukan karena keadaan, tapi ada Tuhan bersama dengan kita. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Jadi, mari kita pahami. Di sini dibilang, ia membuat segala sesuatu indah. Jadi bukan begini, nanti waktu panen baru indah. Sekarang masih mencucurkan air mata dulu, sekarang masih terluka. Itu belum indah, nanti. Bukan. Setiap waktu Tuhan bilang begini, segala sesuatu ada waktunya. Baru Tuhan breakdown lagi. Ada waktu ini,
Ada waktu ini, ada waktu ini, ada waktu ini. Dan di akhir ayat itu Tuhan bilang, semua waktu itu Tuhan buat indah bagi orang yang berharap kepada Dia. Mau itu waktu menangis, mau itu waktu meninggal, mau itu waktu membuang, mau itu waktu merugi, mau itu waktu membuang batu. Semua indah. Karena apa? Tuhan yang membuat segala sesuatu dalam hidup kita indah. Bukan karena keadaan kita. Lihat suami saudara mungkin melukai saudara. Tapi kalau saudara tutup mata dan lihat Tuhan. Apapun, siapapun, bagaimanapun bentuk suami saudara. Saudara bisa lihat keindahan di dalam rumah tangga saudara. Saudara lihat anak, saudara lihat istri, saudara mungkin mengecewakan saudara. Mungkin bisnis, pekerjaan saudara tidak sesuai ekspektasi saudara. Tapi waktu saudara tidak melihat itu, saudara tutup mata. Saudara kembali kepada ayat ini. Semua waktu Tuhan buat indah. Haleluya. Itu yang dimaksud. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sekarang kita dapat jawaban. Kita tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Kalau yang kita pandang adalah Yesus yang kita cinta. Tidak adalah alasan untuk kita tidak bersukacita. Selalu ada alasan untuk kita bersuka. Itu gaya hidup ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati tidak melihat apa yang di tangan. Oh, baru kalau banyak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tapi kalau tidak ada, ada orang yang mengucap syukurnya nyindir kan. Tuhan, dia lihat meja, biar cuma tempe Tuhan, setiap hari tempe. Ada kerupuk lagi. Mari kita mengucap syukur kok Tuhan. Kita tidak mau mengeluh. Tuhan jawab dari syukur. Itu mengucap syukur atau basindir? Biar, tempe lagi. Orang ini semua mengucap syukur Tuhan. Dia lihat tuh di Popoji, cuma 10.000. Cuma 5. Biar cuma 10.000 Tuhan. Orang mengucap syukur Tuhan. Itu bukan mengucap syukur, itu nyindir Tuhan. Itu nyindir. Saudara disindir saja terluka. Apalagi dia. Jangan sindir Tuhan. Dia tahu hati kita yang sesungguhnya. Mengeluh itu tidak salah. Mengeluh itu bukan lawan dari bersyukur. Lawan dari bersyukur itu bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu menyalahkan keadaan karena Tuhan. Tapi mengeluh itu jujur dengan keadaan kepada Tuhan. Tuhan, orang sekarang begini Tuhan. Tuhan, suamiku begini Tuhan, anakku begini, istriku begini Tuhan. Itu mengeluh, sampaikan keluhan kita tidak masalah. Jangan ditopengi dengan kata bersyukur. Tuhan di dalam Mazmur, pemazmur juga bilang, aku mencurahkan keluhanku kepada Tuhan. Jadi mengeluh itu bukan lawan bersyukur. Lawan bersyukur adalah bersungut-sungut. Menyalahkan Tuhan karena keadaan yang tidak baik. Seperti orang Israel, itu bersungut-sungut. Tidak boleh, itu keji di hadapan Tuhan. Baik, lanjut saudara. Lanjut. Kita masuk ke gaya hidup selanjutnya. Dalam penderitaan, sabarlah. Saya sudah sentil sedikit soal kita tidak boleh minta menderita. Tampaknya itu rendah hati. Tapi jangan minta menderita. Itu sombong. Saudara, setiap anak Tuhan tidak boleh minta menderita. Lakukan saja firman. Minta hati Tuhan, nanti saudara akan tahu. Bahwa bersahabat dengan Tuhan akan menjadi musuh dunia. Itulah penderitaan kita. Saudara tanggung firman itu. Dengan menanggung perilaku keluarga saudara. Tidak masalah, yang kupegang adalah firman. Aku tidak mau menyukakan hati manusia tapi melukai hati Allah. Yang kutanggung adalah firman Tuhan. Yang kupikul adalah firman Tuhan. Jadi jangan minta masalah, jangan minta penderitaan. Tapi lakukan firman Tuhan, maka kita akan tahu betapa menderitanya kita hidup untuk Tuhan. Di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Pasti tidak ada yang nyaman, lempeng-lempeng. Saudara tahu lempeng ya? Tre-tre. Tre-tre, betul. Lempeng-lempeng aja ikut Tuhan. Seperti tidak ada pergumulan. Itu bukan anak Tuhan.
Anak yang cinta Tuhan, dia bersahabat dengan Allah, maka dia menjadi musuh dunia. Saudara terjemahkan sendiri maksudnya. Bersahabat dengan dunia menjadi musuh Allah. Saudara tahu artinya. Ya, maka begini, saudara. Dalam penderitaan, melakukan firman Tuhan, ada luka, ada air mata. Saudara harus korbankan untuk Tuhan. Untuk kepentingan Allah di rumah saudara. Saudara korban perasaan. Saudara mungkin benar. Begini, saya maksud korban perasaan itu begini. Saudara mungkin punya alasan yang benar untuk membela diri di hadapan keluarga. Tapi keluarga saudara tidak mau tahu. Yang mereka percaya adalah hati mereka yang diliputi oleh kebencian, dosa, dengki, iri hati dengan saudara. Jadi mereka benci dengan saudara. Saudara bisa membela diri. Tapi kita ikut Yesus seperti domba yang dibawa ke penyembelihan. Diam saja, Allah yang bela. Siapa lawan kita? Haleluya. Diam saja. Itulah pengorbanan, itulah penderitaan. Kalau saudara tahu firman Tuhan, saudara tidak akan pakai kekuatan saudara untuk mempromosikan kebenaran saudara. Saudara akan serahkan Tuhan yang membuat kebenaran saudara seperti rembang tengah hari. Tuhan, bukan kita punya usaha. Amin. Jadi kalau saudara benar, saudara tahu di jalan yang lurus, tetap di situ tanpa perlu keluar-keluar promosi dan sana sini. Nanti Tuhan akan buat saudara tampil di mata dunia, memberkati banyak orang. Haleluya. Jangan cari usaha sendiri. Serahkan ke Tuhan. Dia yang berkuasa mengangkat, dia yang berkuasa menurunkan. Dalam penderitaan, bersabarlah. Bersabarlah itu hipomenontes. Coba klik lagi. Hipomenontes. Hipomenontes itu seperti ini, saudara. Dalam gaya hidup menderita, karena saudara tahu firman, maka saudara menderita, maka lanjut lagi, klik. Arti hipomenontes itu seperti ini. Jangan lari. Hipomenontes itu artinya tetap di situ. Tanggung, apa itu tadi? Tanggung penderitaan, tanggung dengan berani dan tenang. Ya. Jadi hipomenontes itu punya 3 arti. Yang pertama, jangan lari. Jangan lari dari kenyataan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi, saudara terluka, menangis, bergumul, berjeri lelah, sakit hati, saudara tidak bisa melawan keadaan, saudara tidak bisa mengatasi masalah, firman pesan pada saudara, jangan lari dari kenyataan, hadapi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan bersama saudara. Jangan lari, itu artinya bersabar, tetap di situ, karena Tuhan tahu ibadah yang sejati itu pengorbanan. Tuhan suka hati yang hancur, karena begini, ada anak muda yang tanya kepada saya, Kak Jo, aku tidak mau datang ibadah besok. Kenapa? Karena aku sedang sakit hati, dilukai sama temanku. Masa aku ibadah nanti tidak semangat memuji Tuhan. Masa aku ibadah dengan hati yang hancur, aku tidak mau, aku biarkan dulu hatiku beres, tenang, baru nanti DP minggu berikut baru aku masuk ibadah. Saya bilang kepada teman saya itu, lebih baik kita masuk ke rumah Tuhan dalam hati yang terluka. Daripada kita bahagia tapi di luar hadirat Tuhan. Tidak apa-apa. Apa yang saudara alami di rumah, pahit sekalipun, jangan jadi alasan untuk saudara tidak melangkah di rumah Tuhan. Mungkin mempengaruhi cara saudara memuji Tuhan. Yang biasanya saudara moodnya baik, saudara akan, aku diberkati. Tapi kalau waktu itu saudara sedang dilukai, mungkin saudara nggak terlalu gairah ya. Ya lemas gitu. Kayak tepuk tangannya cuma 15 derajat gitu. Tapi kalau lagi senang kan biasanya 90 derajat ya. Aku dia sampai ke templak semua orang-orang merah semua pipinya. Tapi ada kalanya kita kan dalam keadaan mood yang tidak baik. Mungkin malas berdiri, semua di komentar, ya ini maunya pemimpin pujian, apa ini berdiri lagi, duduk lagi, berdiri lagi. Karena moodnya nggak baik. Berdiri lagi dikit. Mungkin kita dengan geram datang ke rumah Tuhan, tapi itu tidak masalah. Daripada hati kita sedang bahagia, tapi di luar hadirat Tuhan. Terhilang kita. Kalau hati kita terluka hancur, remuk redam, masuk di hadirat Tuhan, dia bisa memperbaikinya. Dia bisa membuat yang hancur jadi indah.
Waktu saudara pulang ke rumah tuh, dari rumah Tuhan, saudara bisa punya suasana yang berbeda. Itu kenapa jangan jadikan alasan hati saudara untuk tidak datang di rumah Tuhan. Haleluya. Lanjut lagi. Ya, ini tidak perlu. Kita masuk ke gaya hidup yang terakhir. Lanjut lagi, ya. Terus, tadi apa? Dalam pengharapan bersukacita. Kita tahu alasan kita bersukacita bukan karena keadaan. Tapi karena kita pandang pengharapan di dalam kita. Yesus, amin. Itu sumber sukacita kita. Kan ada lagu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kan kita sudah tahu lagu itu. Kau beri kekuatan, haleluya, sukacita selamanya. Ya, gitu ya. Ya. Baik, lanjut lagi. Dalam doa, ini yang terakhir. Gaya hidup ibadah yang sejati adalah gaya hidup berdoa. Dalam doa bertekunlah. Dalam doa bertekunlah. Coba lanjut kita buka Ibrani 10 ayat 16. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara tahu saudara sedang melakukan apa yang baik. Saudara tahu sekarang saudara sedang beribadah kepada Tuhan. Lakukan itu terus menerus. Saudara akan menerima janji Allah. Bukan hari ini saja. Terus besok, apalagi sudah dijadwal. Kita nanti masuk gereja cuma minggu ke-1 dan ke-3 ya. Nanti minggu ke-2 dan ke-4 kita staycation, refreshing, healing ya. Tekun. Tekun itu apa yang baik dilakukan terus menerus. Bukan apa yang baik kita lakukan satu, terus sudah. Nah, lakukan terus menerus. Itu ibadah yang sejati. Bukan musiman. Coba kita lihat dalam Lukas 18. Saya mau bacakan ke saudara dalam Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini. Lukas 18 ya, ayat 2 dan seterusnya. Saudara dengar saja. Ini ilustrasi yang Yesus berikan soal doa. Bertekunlah dalam doa. Yesus berkata, saya baca dalam versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Yesus bilang begini, di sebuah kota ada seorang hakim kafir, tidak takut Tuhan, dan tidak peduli kepada siapapun. Di kota itu ada juga janda yang berkali-kali menghadap hakim kafir itu untuk meminta kasusnya dibela. Kata si janda ini, tolonglah saya menghadapi lawan saya, hakim. Beberapa waktu lamanya hakim itu tidak mau menolong. Saudara tahu alasannya kenapa hakim tidak mau menolong? Karena hakim itu kafir, tidak takut Tuhan. Dia tidak mau menolong. Tapi akhirnya hakim yang jahat itu berpikir, meskipun saya kafir, tidak takut Tuhan dan tidak peduli siapapun, tapi karena janda ini terus-menerus mengganggu saya dalam permintaan dia, lebih baik saya membela perkaranya. Kalau tidak, dia akan menyusahkan saya terus-menerus datang. Lalu Tuhan berkata, coba perhatikan yang dibilang sama hakim tadi. Sedang hakim yang jahat saja bisa membela perkara orang benar. Apalagi Tuhan terhadap anaknya yang siang malam menyampaikan doa dan harapannya kepada Tuhan. Jangan putus dalam doa saudara. Haleluya. Jangan pernah putus dalam doa saudara. Kuasa doa seringkali bukan dari kata-kata. Dengarkan. Kuasa doa bukan dari indahnya kata-kata kita naikkan kepada Tuhan. Kuasa doa dilihat Tuhan dari sikap kita. Sekalipun dia belum jawab, tapi anak ini kok tetap terus berdoa ya. Dia berdoa, Tuhan aku menunggu jawabanmu untuk ini Tuhan. Tuhan tidak jawab. Dia masih berdoa loh. Besoknya minggu depan Tuhan berkata, dia masih berlutut, dia masih berdoa. Yang Tuhan nilai itu pengharapannya, bukan permintaannya. Yang Tuhan hargai itu sikap doa kita yang tidak pernah putus, bukan permintaan kita. Seringkali jawaban Tuhan karena dia lihat sikap kita itu lebih baik daripada dia cuma dengar permintaan kita kan. Permintaan kita kan terbatas. Kita hanya meminta
apa yang kita tahu kita butuhkan. Betul? Padahal sebenarnya kita banyak hal yang seharusnya kita minta, tapi terlewatkan karena pikiran kita terbatas. Makanya Tuhan dengar doa saudara, bukan dari permintaan saja. Tuhan dengar dari sikap saudara. Apakah waktu saudara belum dijawab Tuhan, masih tetap berdoa? Masih tetap berdoa. Haleluya. Remaja pemuda zaman sekarang sudah mulai meninggalkan gaya hidup doa. Padahal GPDI kita berdiri bukan karena manajemen yang kuat. Perhatikan, 102 tahun gereja kita berdiri. Bukan diawali dari manajemen yang kuat, finansial yang juga tidak kuat. Teori-teori teolog-teolog yang tidak kuat juga. GPDI bisa berdiri 102 tahun sampai hari ini. Menghasilkan gereja yang seperti ini. Dimulai dari doa. Dimulai dari doa. Anak-anak muda, dengar. Dimulai dari doa. Sekarang saudara bayangkan kalau mau masa depanmu seperti gereja ini, indah. Jangan tinggalkan doa, anak-anak muda. Jangan tinggalkan doa. Apa yang indah yang kita lihat sekarang, dibangun dari cucuran air mata di masa lalu. Jemaat Tikala tetap terus berdoa. Tuhan akan buat semakin indah rumah tangga pekerjaan dan pelayanan di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Gaya hidup ibadah yang sejati adalah dalam pengharapan bersukacita. Dalam penderitaan, dalam doa, kiranya kasih Kristus menyertai kita senantiasa. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita. Kita nyanyikan pujian tadi. Haleluya. Haleluya. Mungkin hidup kami false di hadapan Tuhan. Harmoni kami tidak indah, karena ada banyak hal yang tidak beres. Tapi firman-Mu meluruskan kami semua. Dan kami percaya firman-Mu berkuasa, membuat hidup kami merdu didengar oleh Tuhan. Manis didengar oleh Tuhan. Pujian itu bukan hanya suara. Pujian itu gaya hidup ibadah yang sejati. Kasih yang nampak. Dalam pengharapan, mari jemaat bersukacita. Dalam penderitaan saudara hari-hari ini, bersabar. Jangan lari dari kenyataan. Jangan cari solusi lain. Jangan cari jalan keluar lain. Jangan cari alternatif lain. Dalam doa, bertekunlah. Ya Tuhanku, aku hendak